Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back tentunya di PMTI Official Channel, satu-satunya channel resmi miliknya PMTI. Dan nggak pernah bosan kita mengucapin banyak terima kasih kepada para sponsor kita yang tergabung di 2023. Dan yang paling istimewa di hari ini adalah saya lagi bareng. Sebenarnya kita tetanggaan ya bos, tetanggaan tapi jarang banget kita bareng ke sini ya. Kita lagi bareng sama salah satu ownernya RNB, yaitu Bapak atau Bos Stephen. Sehat bos? Sehat. Tapi lagi full senyum. Ini lagi full bahagia, di mana kemarin RNB benar-benar luar biasa penampilan playernya, juga luar biasa salah satu player yang saat ini lagi viral. Kita bisa nemuin itu cuplikannya atau klipnya di media sosial udah jelas di YouTube, TikTok, Facebook, wah pokoknya mah beng gitu ya ceritanya, beng ya. Bungkau. Kalau kata Koco bilang mah apa, turunnya orang neper ya kalau nggak salah teh. Pokoknya luar biasa penampilan dari Dinasti, salah satu player miliknya RNB yang kemarin menjadi runner up. Kalahnya pun sebenarnya nggak ini ya bos ya. Kemarin finalnya kurang seru karena Dinasti kemarin harus ketinggalan. Kalau misalkan gandeng rapat atau nempel, ceritanya pasti beda. Sebelum kita kupas tentang Dinasti, kita ngobrol sedikit tentang RNB di tahun 2023. Ceritain dong sedikit jadi RNB dari awal nih Pak Bos. RNB dari awal ya, kan ya sudah tau lah dari awal semua ya. Sebenarnya RNB kan, namanya RNB itu terbentuk karena ya Royal and Buana, betul aslinya. Jadi emang dari awal kita di tahun sebelumnya itu sama Bos Robi sudah saling joinan, tukeran burung, kita kemana-mana bareng. Lagi tahun 2019 sampai 2020 saya lupa, kemana-mana kita selalu bareng, lomba bareng. Dan Bos Robi pun sama Papi sebenarnya udah kayak dianggap kayak anak sendiri, jadi kayak kakak sendiri, saya sendiri gitu. Makanya akhirnya kita tahun 2023 ini setuju untuk bikin di nama RNB. Karena memang secara materi juga memang sudah lama ya. Pesanan lah ya. Betul. Burungnya RNB banyak juga di sini, ataupun burungnya Buana juga banyak sama di Royal, betul. Nah, konsepnya sendiri seperti apa nih Pak Bos? Kalau misalkan kita pengen tahu RNB ini ke depannya. Konsepnya sendiri ya ke depannya ya kita pengen punya ternakan sendiri ya, dari Royal dan Buana sendiri kita gabungin darahannya. Kita mau bikin ya pikan-pikan, kita eksperimen pikan-pikan, siapa tahu bisa tampil di nasional. Secara jelas sudah sangat tampil nih. Wah, di 2022 salah satu player yang memang beberapa player juga mungkin dari jalurnya Jayabaya mungkin banyak ya. Jayabaya di sini kita tahu Buana juga memiliki jalur-jalur istimewa di mana ada Nadine Junior, ada Walet, ada Aji, pokoknya komplit deh. Apalagi kita tahu Papi ya. Papi juga ya senior lah, suhu. Benar, suhu untuk di dunia merpati tinggi, apalagi kalau misalkan dunia merpati balap juga siapa sih yang nggak kenal Buana gitu ya. Betul. Bos, sedikit sebelum kita masuk ke topik yang utama, sedikit. Di sini kan kebetulan kan Papi ataupun si Bos juga main balap ya Bos ya. Betul. Mungkin ini sedikit sharing tentang ada nggak sih, atau dari balap ke tinggian itu sebetulnya yang membedakan apa tuh? Yang paling sentral? Yang paling membedakan ya burungnya aja ya. Gitu, burungnya aja. Sebenarnya kalau badan, rabaan atau seperti apa hampir mirip-mirip lah. Hampir mirip-mirip. Cuman mungkin ada perbedaan, mungkin di balap dia lebih besar badanannya. Kalau di burung tinggian dia lebih kecil lah, kalau kita ngomong sedang lah gitu. Sedang lah ya. Nah, ada sugesti tersendiri pada saat misalkan nih banyak di luaran sana yang bilang untuk menciptakan burung kencang itu harus balap dengan tinggi. Boleh nggak sih? Nah, ini kita ngobrol sama yang suhunya ya, dokternya lah ibaratnya. Nah, di sini kan si Bos main balap, pernah nggak sih nge-crossing ataupun apalah gitu namanya? Sebenarnya kepikiran waktu itu nge-cross untuk balap dan tinggi ada, tapi kepikiran waktu itu rencananya kepikirannya untuk jadi kencang sih enggak. Jadi kencang nggak malah ya? Jadi enggak. Jadi kita hanya waktu itu mencoba karena dulu burung balap ada kelebihannya bulu, cupit, badanan, dagingan lebih bagus misalnya. Kita coba nih pengen ke burung tinggi, siapa tahu bisa menghasilkan yang begitu gitu. Nah, iya. Tapi ternyata sampai saat ini sih kita belum coba juga, belum pernah nyobain. Tapi kemungkinan sih harusnya
secara badanan mungkin bisa, cuman secara karakter yang susah ya. Susah ya. Mungkin bisa jadi balap. Mungkin ya bisa jadi balap gitu. Secara persentase bos, keberhasilannya atau tingkat keberhasilan kalau misalnya kita crossing antara balap sama tinggi, Kalau secara persentase mungkin saya bisa ngomong 50-50 lah gitu ya, nggak bisa ngomong terlalu ini karena ya kita nggak tahu kan ternak burung itu Beda-beda ya? benar-benar apa ya, rezeki lah dari Rezeki. Tuhan ya gitu ya kita ngomong gitu. Oke. Jadi mungkin siapa tahu bisa ada yang jadi, mungkin bisa. bisa, oke. Tapi kegagalannya mungkin juga bisa Ada. lah. Oke. Secara kita tahu dinasti adalah salah satu ternakannya Buana ataupun RNB ya, yang memang lahir di sini. Iya. Tapi bukan hasil crossing balap kan? Bukan. Karena kita tahu jedornya itu loh bos. Jedornya itu udah kan kita tahu burung-burung balap tuh Iya, bener iya. ini kan apa sih namanya, memiliki CC yang luar biasa. Betul. Saya ngelihat kemarin penampilan dinasti dari atas sampai bawah 1, 2, 3-nya rata. Sempat terpikir nggak kebayang kalau itu jebol gitu kan. Saya juga nggak berharap itu sih. Iya benar. Jangan bos, itu udah ngeri aja. Nah, Iya. ceritain sedikit tentang dinasti bos. Dinasti, ya dinasti burung putih. Burung putih yang sekarang Burung lagi putih. viral. Ya, dinasti ternakan aslinya itu harusnya ringnya ring 22. Ring 22. Ring 22. Malah nggak pakai ring ya bos. Malah pakainya Vitares. Vitares, oke. Mungkin karena ada satu hal dan Itu baik lagi kalau kata Bos Fahmi katanya Papih lagi malam-malam masukinnya salah ambil ring gitu. Oke. Takut nggak kebagian ya Nggak bos ya? kebagian. Oke, lanjut bos. Ya. Dinasti sih aslinya burung ring 22, ya sekarang baru rampasan kedua, baru beres mabung kemarin. Beres mabung kemarin. Ya, baru tampil lagi mungkin giringan kemarin ini ya di Bogor lah. Nah, untuk bongkar sedikit nih, indukannya atau atasnya. Indukan atasnya dinasti itu kan bapaknya itu adik Nadine JR. Adik Nadine JR, oke. Adik murni ya? Adik murni Adik Nadine mutlak, JR. oke. Cuman bapaknya nggak sempat dimainin karena kakinya patah. Cedera, waktu itu, oke. cedera. Ibunya itu adik dari Terminator Mitra. Ring Terminator Mitra yang sekarang mungkin di Kenceleng ya? Ya, Oke. itu yang kebetulan kita cover sama tim Kenceleng ya. Betul. Nah, itu. Terus lahirlah si Lahirlah dinasti. si dinasti. Oke. Secara karakter nih bos, dinasti termasuk burung yang memang susah dilatih atau memang terbilang cepat dalam proses menuju lomba? Kalau dinasti sih burungnya menurut saya sih sangat cepat ya. Cepat. Butuh berapa giringan untuk dia masuk ke A ataupun dia mulai ikut lomba? Kalau kemarin lagi dari peaknya sih lumayan. Sebenarnya berapa giringan? Mungkin 10 giringan udah pindah ke A. Ya, Sudah kita coba lomba. Tapi kalau baru keluar dari kemarin lagi selesai istirahat sih termasuk cepat 8 buangan ya. Sudah kita lombain sih. Dan sudah juara. Ah, juara. Oke. Ada berapa bersaudara sih bos dinasti? Dinasti ada 3. Semua orangnya putih-putih apa? Enggak. Ke satu putih, dua dinasti, Hah? ketiga kelabu. Satu putih kakaknya dinasti. Kakaknya dinasti. Itu masih main atau gimana? Itu enggak. Jadi kemarin sempat kita coba latih lagi piiknya, cuman kita lihat ada kendala. Oke. Matanya tuh siwer gitu. Oh, Jadi kurang lah ya. matanya kurang ngelihat gitu. Oke, terus ke dinasti, Dua terus dinasti, ketiganya ada adiknya kelabu masih dilatih. masih dilatih. Iya. Nih guys, saya bingung kalau misalkan ngomongin dinasti. Mungkin nolnya bakal banyak. Kemarin saya sempat bisik-bisik sama papi. Emang ada yang belinya katanya. Tapi kalau ada pada buka harga sih mungkin ada juga. Sebenarnya nih, kalau ada yang senang sama dinasti gimana nih bos? Iya, kalau senang secara apa dulu nih? Kalau senang sama burungnya ya bersyukur saya, berarti bisa bikin burung, bisa orang jadi senang ke burung itu kan. Ya, tapi kan karena sesuatu secara yang- nih, kalau Buana ataupun papi ataupun si bos ataupun Bos Robi juga nggak akan pernah kekurangan yang namanya materi indukan. Karena Ya. pabriknya udah jelas produksi terus. Jadi nggak akan sulit dong buat kita atau buat orang senang ya. Nah, mungkin ya kalau misalkan saya bilang mungkin kalau bukan di tim RNB, dinasti udah kerang-kering aja bos. Oh. Kerang-kering gitu Masa kan. sih? Iya. Kita tahu burung putih ada mitos tersendiri ya. Betul. Di lomba susah untuk juara, tapi kemarin dinasti mematahkan mitos itu. Nah, Pak Bos, ada perasaan apa sih yang membuat misalkan feeling nih, dinasti bakal jadi burung yang memang menjadi salah satu player masa depan. Pada saat dilatihnya kelihatannya seperti apa?
Saat dilatih sih dari peak burung ini emang nonjol sih daripada yang lain ya. Burung ini lagi latih diem tinggi, malah dulu sebenarnya lagi peak burung ini termasuk burung yang susah moncor. Susah moncor. Iya. Jadi tinggi terus. Selalu tinggi terus gitu. Selalu dulu ada telat mutus gitu. Tapi sekarang semakin dewasa ya sekarang udah karakternya udah rubah sih ya. Udah berubah ya. Udah berubah. Udah jelas semakin enak buat Semakin di lomba. enak buat di lomba, makin matang lah buat lomba gitu. Oke. Nah, Pak Bos, kita balik lagi. Dinasti. Enggak lah, nanti kita balik layar aja ya, Bos ya. Pi aman, Pi, tenang, Pi. Bos aman. Oke. Nah, Pak Bos, kalau untuk dinasti sendiri sebetulnya nih, Bos. Karena kan kita tahu karakternya jedar-jedor. Ada kendala atau kesulitan nggak sih dalam rawatan, Pak Bos? Atau misalkan setelahnya itu memang harus pemulihan, dia harus terapi atau apa? Ada nggak sih? Nggak ada sih. Burungnya sih itu ya, kita rawat normal aja kayak yang lain sih. Rawat yang lain? Normal saja seperti yang lain. Tapi kan secara beleduk, pasti nyeri awak lah kalau orang Sunda bilang Iya ya. sih katanya, tapi ya kita kan juga lihat ke burungnya, tapi paling ya kita kasih, ya normal sih sama yang lain kita selalu samain gitu. Rawatan apa sama yang lain, istirahat sama, jamu sama, vitamin sama. Nggak ada yang dibeda-bedakan sih. Ada ini nggak sih? Kayak memar-memar setelahnya Nggak ada atau sih. misalkan itu? Nggak ada. Aman Bos, kuat ternyata. Kita lihat burungnya juga sih, ya biasa kan kayak di lapangan dia kemarin gitu. Habis dia kayak gitu kita lihat ya burungnya masih seger gitu. Masih segar, nggak ada Nggak kayak ada. nyeri Ya atau apa? ini nggak ada sih, masih normal-normal aja sih. Nah, kita bahas tentang finalnya karena memang semifinal itu bisa terjadi tenaga yang memang dihabisin banget Dihabisin banget, betul. sama dinasti. Betul. Mungkin karakter ngototnya, karakter nafsunya atau karakter emosinya keluar pada saat semifinal. Kita tahu itu burung dari atas sampai bawah ngejar, sempat ketinggalan turun, tapi dia ngotot. Ada pengaruh nggak efek dari semifinal dia ketinggalan? Kalau pengaruh sih kita kan nggak tahu ya badan burung apa, cuman kalau dilihat dari luar secara kondisi, secara burungnya sih nggak ada. Nggak ada ya? Tapi kan kita nggak tahu ya dalaman burung apa dianya sudah nafasnya sudah habis, tenaganya habis, atau misalkan badannya ada sakit atau apa gitu. Karena Dari dalam kan kita, burung kan nggak bisa ngomong. nah itu benar. Efek ketinggalan bisa jadi salah satu bisa jadi ya, bisa ada ke situ. Ada juga yang memang informasi terakhir katanya memang ada sedikit muter dulu ya. Ada sedikit muter dulu. Oke. Karena memang kalau misalkan nempel, udah ceritanya bakal beda. Beda lah ceritanya beda karena kita tahu dua karakter berbeda ya. Pak Bos, saya pengen banget nanti kenalan langsung sama atau review langsung dengan dinasti. Nanti saya izin buat diajak keliling, megang sama ngelihat dari dekat dinasti ya. Karena salah satu burung ini mengingatkan kita ke beberapa player yang memang dulu pernah ada burung putih lah ya, yang dulu pernah ada mungkin snowy juga ya Bos, terus ada juga salju juga ya. Terus yang memang secara keseluruhan sih kita tahu barometernya burung-burung terahan ataupun ternakan nggak jauh-jauh lah dari buana. Sama-sama lah. Karena kita tahu ada walet dulu ya Bos ya. Walet masih ada nggak sih Bos? Walet udah nggak ada. Oh, udah nggak ada ya? Lalu ada Nadine JR, lalu ada Ajib, semuanya bisa dibilang ya muter-muternya area-area Bandung lah ya, gitu. Pak Bos, harapan untuk dinasti ke depannya? Harapan untuk dinasti ke depannya ya pasti kalau bisa selalu tampil di lomba nasional. Karena ya suatu kebanggaan lah bisa burung ternakan kita sendiri bisa tampil di nasional. Gitu. Apalagi kita tahu yang latih dari piiknya, kita banyak anak-anak juga yang mengharapkan gitu kan burung ini bisa tampil di nasional ya. Berharap dinasti bisa selalu tampil lah, bisa selalu maksimal kerjanya di setiap event nasional. Kalau boleh sedikit bocoran Bos, ada dinasti-dinasti lain nggak yang lagi disiapkan oleh Pak Bos? Atau dari tim RNB sendiri yang mungkin di 2023 ini bakal ada gebrakan beberapa player yang memang bisa dibilang lagi disiapkan. Kalau player sih banyak lah yang kita siapin ya. Tapi ring ya? Ring NP 2023. Bisa takutnya kalau boleh jangan Papi yang masukin. Jangan Papi masukin ring ya. Salah lagi. Kalau player sih ada lah yang kita siapin. Cuman kalau untuk yang seperti dinasti mungkin ya kita
nggak bisa lah mau sesama apapun karakternya pasti ya ada kelihatan bedanya lah. Ada kelihatan. Kita nggak gampang lah menciptakan sesuatu yang persis sama gitu. Ya kita berharap sih mudah-mudahan mendekati atau siapa tuh bisa lebih lah. Tapi dari jalur dinasti sendiri, maksudnya dari jalur yang memang dinasti sendiri? Ada dari jalur dinasti, ada juga dari yang lain. Kapan nih bos? Mulai lomba lagi? 2022 di tahun ini bakal di mulai tahun keluar. ini mungkin ya kita ada beberapa burung ikan yang udah naik ke A. Kita sedang persiapkan. Sekarang mungkin lagi sedang coba lomba-lomba dulu di lokal lah. Oh udah mulai lomba? Udah mulai lomba di lokal. Tinggal instruksi. Matengin di lokal, misalnya kita coba 2-3 kali lomba, dia bisa bawa lomba nasional atau pas lomba nasional yang dekat yang kita bakal coba lah. Ini wajib diintip ya, wajib diintip lagi bos. Mungkin di Pajerukan atau Roda Gila ada beberapa player baru, ada nggak sih? Ada lah. Ada. Kita coba lah. Tapi intipnya bisikin ke saya. Agak susah nanti kalau misalnya lewat orang lain soalnya. Bisa aja. Oke, yang pasti ini sebuah memang luar biasa lah. Untuk RNB kemarin ada 9 burung yang nongkrong di podium dari 20 besar, 10 besar sampai 4 besar. 4 besar ada 2 burung, ada Jenderal sama Dinasti. Kemarin kita udah review Jenderal di kandangnya atau markas besarnya Depok ya. Depok, yes. Nah, sekarang Dinasti ada di markas besarnya Buana Bandung atau RNB Bandung. Nanti kita kenalan sama, kasih izin ke bos, sama ke papi atau sama krunya untuk izin kenalan langsung sama player yang namanya Dinasti yang saat ini lagi viral. Banyak burung putih yang muncul sekarang di media sosial akhirnya. Ya itulah, pecah telur untuk RNB Bandung khususnya ya. Khususnya untuk RNB Bandung lewat Dinasti luar biasa lah. Pokoknya nanti kita keliling kandangnya atau markas besarnya RNB. Sekalian kita kenalan dengan player-player masa depannya RNB dan kita sedikit kupas tentang indukannya juga yang ada di sini. Boleh. Mudah-mudahan bapak ibunya Dinasti ada. Ada. Oh ada di sini. Bapaknya ada nah di ini sini. kesempatan banget. Jadi kalau yang udah manggung susah, kita cari yang dari telur kali aja. Boleh ya bos? Boleh. Boleh kan? Boleh ya. Ya mungkin nggak telur banget lah yang baru belajar terbang gitu. Tapi jelas dari situ gitu. Kalau yang udah terbang, apalagi udah ngejedor, udah lah, nolnya makin banyak. Ini bisa dipersempit kalau yang baru terbang. Nol ya. Tinggal izin papi kan sama bos pusat, udah aja itu. Ya udah, papi sama bos pusat aman. Oke, langsung kita gas jalan-jalan di markas besarnya RNB Bandung. Bos, sebelum kita jalan-jalan, nih cuacanya panas banget. Pakai es nih, aduh ya. Tumpah, nih panas banget, luar biasa. Thank you banget Teh Gelas, udah bikin kita selalu segar. Iklan dikit nggak apa-apa bos. Nggak apa-apa. nih, minum dulu. Biar semangat kita kelilingnya. Sip. Nah guys, kita udah di antara istana-istananya RNB Bandung ataupun Buana Bandung. Kita langsung guys review Sang Wang yang turunnya orang neper kalau kata Koco. Dinasti ini bareng sama Pak Bosnya langsung yang geber, sang owner. Wah udah komplit banget. Ternakan sendiri, kebanggaannya luar biasa ya. Ternakan sendiri, lahir di sini, udah gitu latih sendiri sampai akhirnya menjadi sang runner up. Luar biasa. Itu menjadi satu kebanggaan yang memang luar biasa. Tentunya nah ini nih. Nih si putih yang lagi viral sekarang. Saya izin. Silahkan. Nah, ini anaknya jadi YouTuber. Boleh megang-megang burung mahal ataupun burung-burung bagus. Ini burungnya kecil ya, Bos? Kecil. Ini burungnya kecil. Cuman sayangnya salah masukin ring ya. Tapi ini secara ring pendampingnya adalah ring Buana Bandung. Dengan nomor seri 370. Ini burungnya. Cantik banget. Saya sebut cantik nih. Ini benar-benar cantik. Untuk bulunya lagi full. Ini STNK panjang, mungkin sampai anniversary, mudah-mudahan stabil tetap ya. Amin. Pak Bos. Nih. Ini bisa jadi ancaman nih. Rekan satu timnya ada di puncak klasemen. Dolphin. Buat mendamping ya. Buat mendamping ya, duet maut nih. Nah, ini bulunya bulu full. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy.
And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build